وقل رب زدني علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وحاضر صيام يوم أو سافر في أثنائه فله الفطر، ثم سافر في أثنائه فله الفطر. Wa inna wadan bila berniat, siapa hadirun, orang yang di rumah tidak bepergian, siyama yaumin, pada puasa satu hari. Puasa suatu hari, ya bisa puasa Ramadan atau membayar Ramadan atau puasa nazar. Tsumma safara, kemudian bepergian dia, fi asna'ihi, di tengah-tengah hari itu. Asna itu bukan tengah persis gitu, enggak ya. Asna itu ya antara awalnya hari sampai akhirnya hari, itu namanya asna. Falahu, maka baginya al-fitru, mukail atau membatalkan puasa, bila seseorang yang masih berada di rumah, dia awalnya niat puasa, malam sahur sampai pagi dia juga masih puasa misalnya. Kemudian misalnya di pagi hari atau tengah hari dia safar, maka dia boleh batal puasa. Apa dalilnya? Adalah firman Allah, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang sakit atau safar, dia boleh tidak puasa hari itu, tapi dia harus membayarnya di hari yang lain. Begitu juga ada hadis-hadis menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya puasa, kemudian di pertengahan hari beliau mokel karena apa? Karena safar. Seperti hadis yang kemarin kita ceritakan, Rasulullah awalnya keadaan puasa, tapi begitu melihat atau mendapat laporan banyak yang keberatan dengan puasanya, Rasulullah kemudian membatalkan puasanya dan memerintahkan semuanya untuk batal puasa. Dalam masalah ini ada perbedaan mazhab atau perbedaan pendapat di antara ulama. Ada sebagian ulama berpendapat dia tidak boleh batal puasa. Kalau dia mau mulai puasanya dalam keadaan muqim, kemudian dia safar, dia tidak boleh membatalkan puasanya. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya dia sudah memulai puasa wajib, maka dia harus
menyelesaikannya. Nah, seperti halnya orang yang niat membayar atau mengqadha puasa Ramadan, maka begitu dia sudah mulai puasa, ya harus diselesaikan. Walaupun sebelum dia memulai puasa, dia masih ada kebebasan. Dia masih bisa, saya akan qadha Ramadan saya besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan. Dia masih ada keluasan. Tapi kalau dia sudah puasa hari itu, maka harus diselesaikan. Akan tetapi yang benar adalah mazhab yang pertama tadi, bahwa orang yang memulai puasa dalam keadaan mukim, kemudian dia safar, maka boleh baginya untuk iftar atau batal puasa. Nah, adapun qiyas atau alasan yang disebut oleh ulama-ulama yang tidak membolehkan, itu adalah qiyas yang lemah. Karena apa? Karena mereka mengqiyas dan bertentangan dengan nas. Nah, qiyas yang mereka lakukan bertentangan dengan nas. Nasnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang safar boleh dia tidak puasa hari itu. Nah, sekarang dia keadaannya sudah safar. Nah, Rasulullah SAW juga pernah awalnya puasa, kemudian di tengah hari karena sesuatu beliau juga memutuskan untuk batal puasa. Baik. Kemudian yang kedua, qiyasnya ini juga qiyas yang istilahnya ma'al farik. Ada perbedaan antara asalnya, hukum asal, dan hukum yang dikiaskan. Nah, dalam namanya kias itu antara asal dan hukum yang dikias atau masalah yang dikias harus sama. Nah, harus sama. Kalau ada perbedaan maka kiasnya tidak sah atau fasid. Baik. Mereka mengkiaskannya dengan orang yang memulai puasa untuk qadha Ramadan. Nah, misalnya orang kalau sudah mulai puasa untuk qadha Ramadan ya harus diselesaikan. Pagi sudah puasa, niatnya untuk apa itu? Qadha Ramadan. Maka harus diselesaikan sampai sore. Nah, sampai maghrib. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau mengqadha Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Sehingga ketika dia sudah memulai mengqadha, hari itu dia sudah puasa, berarti dia sudah memulai mengerjakan yang wajib
Nah, ini nggak boleh terus serta-merta dibatalkan, nggak boleh, kecuali dengan udzur-udzur yang syar'i. Sedangkan musafir wajib puasa apa enggak? Enggak, musafir tidak wajib puasa. Nah, sehingga mengkiaskan masalah ini dengan masalahnya orang yang mengqadha puasa Ramadan, itu tidak tepat. Baik. Masalah berikutnya adalah ketika seseorang, kita katakan dia boleh batal puasa apabila dia safar, gitu ya. Orang yang sudah mulai puasa di rumah, kemudian dia safar, dia boleh batal puasa. Ketika kita katakan boleh batal puasa, kapan dia boleh batal puasa? Nah, sebagian ahli ilmu mengatakan kalau dia sudah siap-siap tinggal berangkat tok, dia sudah boleh mukel. Nah, misalnya dia sudah siap-siap, nah, sudah naik mobil, tinggal berangkat, berarti sudah boleh mukel. Nah, dia sudah siap-siap, starter sepeda motor, berarti sudah boleh mukel. Sebagian ahli ilmu mengatakan dia boleh batal puasa kalau dia sudah keluar dari kampungnya. Misalnya kita sekarang di mana nih? Di Sukadamai. Kapan kita boleh mukel? Kalau kita sudah keluar dari Sukadamai. Tapi selagi masih di Sukadamai, belum boleh mukel. Kenapa? Karena selagi masih di kampungnya, berarti dia masih belum bisa dikatakan safar. Nah, kalau dia sudah keluar dari kampungnya, baru bisa dibilang safar. Nah, pendapat yang kedua ini insyaallah lebih sahih. Nah, bahwa dia baru boleh batal puasa kalau dia sudah meninggalkan kampungnya, sudah keluar dari kampungnya. Nah, begitu juga salatnya. Nah, dia boleh mengqashar kapan? Setelah dia keluar dari kampungnya. Selagi masih ada di kampungnya, dia tidak boleh mengqashar salatnya. Baik. Pertanyaan berikutnya, kalau dia boleh membatalkan puasa, dengan cara apa dia boleh membatalkan puasanya? Dengan semua cara. Boleh dengan makan, boleh dengan minum, boleh dengan menjima istrinya, semua boleh. Paham tuh? Kenapa? Dia boleh batal puasa. Nah, sama dengan orang yang waktunya buka, dan dia boleh buka dengan makanan, minuman. Kalau punya istri, dia boleh buka dengan apa? Menjima istrinya. Paham tuh? Wa idza aftarat hamilun au murdi'un khaufan ala anfusihima qadatahu faqat wa ala waladayhima
qadatahu wa at'amata likulli yaumin miskinan. Wa in aftarat, dan bila tidak berpuasa, siapa hamilun, perempuan yang hamil, au murdi'un, atau perempuan yang menyusui, khaufan, karena khawatir, ala anfusihima, atas diri keduanya, qadatahu, maka keduanya mengqadha atau membayar pada puasa faqat saja. Jika perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui tidak puasa dengan alasan mengkhawatirkan kesehatan atau keselamatan dirinya, maka kewajiban mereka berdua hanya mengqadha atau membayar puasa itu. Kenapa? Karena di situ dia hukumnya sama dengan orang yang sakit. Hukumnya sama dengan orang yang sakit. Biasanya kondisi orang yang hamil, baik di awal hamil atau pertengahan hamil atau di akhir hamil, itu ya cenderung lemah, sehingga sampai ada yang nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, kalau kandungannya sudah besar, gimana? Nggak bisa lapar sedikit, dia nggak bisa. Kenapa? Karena nutrisi yang dia makan, dia berbagi dengan anaknya. Nah, seandainya alasan mokelnya atau tidak puasanya dia itu karena mengkhawatirkan kesehatan dirinya sendiri atau keselamatan dirinya sendiri, berarti dia itu seperti orang yang sakit. Kewajibannya apa? Mengqadha. Kewajibannya mengqadha saja. Nah, wa ala waladaihima, dan mengkhawatirkan atas anak keduanya bila alasannya adalah karena khawatir dengan anaknya, nah, dengan kandungannya atau dengan bayinya. Khawatir misalnya kalau dia puasa, misalnya orang yang hamil, dia khawatir nanti perkembangan janinnya terganggu. Nah, mungkin sekarang perkembangan bayinya katanya dokter lagi kurang bagus nih, perlu digencer supaya perkembangannya lebih cepat misalnya. Nah, dia kalau puasa khawatirnya apa? Perkembangan janinnya gak bagus. Nah, kalau menyusui juga sama, misalnya dia kalau menyusui, kalau dia puasa otomatis produksi ASI-nya menurun. Perempuan kalau dia
kurang asupan makan minum, produksi ASI-nya juga sedikit turun. Nah, terus dia melihat dalam kondisi seperti itu, kondisi bayinya kurang baik. Nah, anaknya rewel terus. Itu. Nah, bagaimana dengan sekarang kan ada susu apa? Susu bubuk, ada susu bubuk kan bisa membantu ibu-ibu yang menyusui. Ya bisa, nah bisa. Akan tetapi tidak juga semudah itu. Nah, banyak juga bayi yang tidak terbiasa dengan susu bubuk, nggak terbiasa. Nah, banyak juga bayi yang dia apa? Maunya hanya ASI, atau bahkan ketika usia 1 sampai 6 bulan, dokter akan menyarankan orang tua untuk apa? Tidak mencampur ASI dengan produk-produk susu yang lain. Nah, 1 sampai 6 bulan itu diusahakan murni dengan ASI. Nah, intinya seandainya dia puasa, dia khawatir dengan kesehatan anaknya, khawatir dengan pertumbuhan anaknya. Kalau yang hamil, kalau dia puasa, dia khawatir dengan pertumbuhan janinnya, dengan kesehatan janinnya. Sebenarnya dia sendiri kalau puasa kuat, nggak masalah, tapi mungkin janinnya bermasalah. Nah, begitu juga yang menyusui, seandainya dia puasa sebenarnya juga kuat dia puasa. Nah, tapi bayinya yang kemungkinan kurang sehat, atau rewel, itu bayinya. Masalah seperti ini, terutama masalah pertumbuhan janin. Nah, apakah kalau ditinggal puasa itu akan membahayakan atau tidak? Itu nanti yang memberikan pertimbangannya siapa? Orang-orang yang ahli, bidannya atau dokternya. Kalau mereka memberikan pertimbangan ini, kalau ibunya puasa tidak baik buat janinnya. Nah, kemudian ibunya memutuskan tidak puasa. Iya. Apa yang menjadi konsekuensinya? Kalau tahu keduanya membayar pada puasa, wa at'amata, dan memberi makan keduanya, likulli yaumin, untuk atau sebagai gantinya setiap hari, miskinan, pada satu orang miskin. Nah, maka selain mengqadha puasanya, dia harus memberi makan orang miskin setiap hari. Sebagai gantinya puasa setiap hari adalah memberi makan satu orang miskin. Bila dia misalnya nggak puasanya seminggu, berarti selain mengqadha puasa 1 minggu, dia harus
memberi makan orang miskin 7 kali. Nah, kenapa alasannya? Karena mokelnya dia itu atau tidak puasanya dia itu bukan untuk kemaslahatan dirinya, akan tapi karena kemaslahatan orang lain. Nah, jadi dalam mazhab begitu, kalau orang tidak puasanya karena kemaslahatan orang lain, maka selain mengqadha puasanya, dia juga harus memberi makan orang miskin. Nah, misalnya orang yang kemarin kita bahas batal puasa karena apa? Mau menyelamatkan orang yang tenggelam misalnya. Berarti dia batal puasa karena kemaslahatan siapa? Orang lain. Nah, atau orang yang batal puasa karena tugas sebagai apa? Pemadam kebakaran misalnya. Berarti dia batal puasa karena kemaslahatan orang lain. Orang-orang yang seperti ini selain membayar atau mengqadha puasanya, dia juga apa? Nah, dia juga harus memberi makan orang miskin. Akan tetapi yang lebih rajih dalam masalah seperti ini, orang yang mokel karena hamil, baik mokelnya untuk kemaslahatan yang hamil atau yang menyusui, atau karena kemaslahatan janin atau bayinya, kewajibannya hanya mengqadha saja. Kewajibannya hanya mengqadha. Nah, kenapa? Karena orang-orang seperti itu pol-polnya keadaannya itu ya sama dengan orang yang sakit gitu ya. Sama dengan orang yang sakit. Begitu juga orang yang mokel karena apa? Karena menyelamatkan orang yang tenggelam, karena memadamkan kebakaran. Kewajibannya hanya apa? Mengqadha saja. Nah, memang dalam masalah ini banyak ikhtilaf di antara ulama. Nah, ada yang berpendapat kewajibannya hanya memberi makan saja. Ada yang berpendapat kewajibannya hanya membayar saja. Ada yang berpendapat kewajibannya mengqadha dan memberi makan orang miskin. Nah, dua-duanya. Nah, kenapa terjadi banyak perselisihan seperti ini? Karena tidak adanya nas. Nah, karena tidak adanya nas. Nah, sehingga masing-masing ulama berusaha untuk mengambil kesimpulan yang paling dekat dengan nas. Nah, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Nah, dari Ibnu Abbas sendiri di situ diriwayatkan kalau perempuan yang hamil atau menyusui, jika mereka tidak puasa, maka mereka mengqadha dan membayar fidyah. Nah, ada riwayat begitu dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud. Nah, tapi juga ada riwayat yang berbeda dari Ibnu Abbas. Nah, di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah di situ ada riwayat bahwa Ibnu Abbas membolehkan hanya mewajibkan mengqadha saja. Nah, jadi bahkan dari Ibnu Abbas sendiri ada dua riwayat yang berbeda. Nah, ini kenapa ini masalah ini?
karena tidak adanya nas. Baik. La'allana naktafi bihadzal qadr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.